pagi adik-adik semuanya. Kalian sekarang berada di tempat ibadah. Tempat ibadah ini bernama Kelenteng ya, Kelenteng Tin Koksi. Tin Koksi. Kalau diterjemahkan, Si itu tempat ibadah, Tin itu perlindungan, Kok itu negara. Jadi secara umum artinya sebagai tempat ibadah untuk perlindungan negara. Kalian sekarang sedang berbicara dengan saya selaku narasumber Sumantri Danawaluya selaku Ketua Yayasan Kelenteng Tin Koksi. Sebenarnya sudah cukup lama, cukup tua ya. Ini dibangun tahun 1745. Jadi kalau dihitung usianya sudah 281 tahun. Dan kelenteng ini merupakan tempat ibadah 3 agama. Nah, itu nanti ada korelasinya dengan pertanyaan kamu soal moderasi beragama. Ya, nanti saya jelaskan semua. Agama apa aja yang ada di Kelenteng Tin Koksi? Agama itu adalah ini 3 ini. Ya, Konghucu, nabinya Nabi Konghucu, kemudian Buddha, agama Buddha, nabinya Nabi Siddhartha Gautama ya. Kemudian agama Tao, nabinya Nabi Lao Tzu. Apa toh yang disebut moderasi beragama? Kalian tahu ya bermoderasi beragama? Orang Tionghoa itu mayoritas tuh beragama Konghucu, mayoritas. Jadi ketika membangun kelenteng itu biasanya pengurusnya mayoritas agama Konghucu. Cuman beliau mengajarkan begini, jika seseorang ya dimanapun berada ketika sudah mampu membuat tempat ibadah harus membuat tempat ibadah. Nah, ketika membuat tempat ibadah, beliau itu sangat toleran. Jadi mengatakan begini, seyogianya juga memasukkan agama-agama yang dianut penduduk setempat ke tempat ibadah. Jadi tidak melarang, oh ini saya yang dirikan, kamu orang luar enggak seperti itu. Buktinya kalian pernah ke Kelenteng Cengho yang ada di Semarang, di daerah Gedung Batu. Di dalam kelenteng ada siapa? Ada apa? Masjid untuk menghormati ya Laksamana Cengho. Itu di dalam kelenteng itu. Artinya apa? Itu sudah mencerminkan satu toleransi ya. Nanti di belakang hari atau sekarang ini disebut moderasi beragama. Makanya kalian bisa masuk ke kelenteng ya yang berjilbab. Nanti ada juga orang yang berhijab itu kalau mau berdoa di sini saya bilang silahkan, saya tidak berhak menolak orang yang mau berdoa. Tapi berdoanya menurut agama kamu ya. Begitu. Itu banyak itu yang datang ke sini, Pak, boleh berdoa, silahkan. Silahkan. Saya kan tidak berhak menolak. Cuman kadang-kadang saya juga agak sedikit khawatirnya Pak. Di tempat kita ini kan ada yaitu yang tadi awal saya bilang, ada yang orang bilang agamanya Islam sedikit kecil tetapi intoleran. Nah itu nanti dibawa nanti kacang kelenteng mau menarik umat Islam misalnya. Saya kadang-kadang agak khawatir begitu. Ya, cuman ya tujuan saya kan positif ya, memang saya tidak bertujuan seperti itu ya, saya tenang aja. Dan mereka kalau yang mau beribadah, saya selalu itu kemauan ibu sendiri ya, bukan saya yang ngajak-ngajak atau yang ngajar gitu ya. Nah, itulah
sejatinya orang Tionghoa yang beragama Konghucu itu sudah ada kitabnya yang ngajari moderasi beragama. Itu ada di kitab Tiong Yong, Tengah Sempurna. Kitab agama Konghucu itu ada dua. Satu kitab Sesu atau Susi kalau bahasa Hokkien. Sisu itu bahasa Mandarin, tapi artinya sama. Dan kitab Ujing atau Ngoking, ada dua kitab penting gitu. Nah, di dalam kitab Tiong-yong yang ada di kitab Sesu atau Susi itu sudah diajari moderasi beragama. Jadi 551 tahun yang lalu kelenteng ini sudah tahu moderasi beragama itu sangat penting. Makanya sampai ada 3 agama ini. Ya. Nah, pilar moderasi beragama itu sebenarnya apa toh? 1, kebangsaan. Jadi orang yang menyadari kebangsaan kita ini bangsa Indonesia. Ini secara ditakdirkan atau sunatullah ya. Itu kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Sudah barang tentu kalau berbeda suku bangsa ya pasti juga berbeda keyakinan, atau kalau secara tegasnya bilang berbeda agama. Hanya satu contoh, laku bakti. Laku bakti itu kepada siapa? Kepada orang tua. Orang harus berlaku bakti kepada orang tua. Di Islam pasti juga diajari kamu terhadap orang tua. Makanya kan ada itu kalau mau menikah itu harus sungkem di kakinya ibu ya. Itu kan simbolik ya. Itu kan simbolik. Ajarannya harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Karena ibu itu satu yang mengandung kita selama 9 bulan dan yang membesarkan kita. Itu keadaan normal ya. 2, misalkan harus kalau di dalam Islam, kalau itu kan nomor 1 berdoa itu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Allah. Orang Tionghoa juga demikian. Jadi ketika kelenteng ini dibangun, mereka sudah tahu bahwa yang harus dijunjung tinggi itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Makanya adik tadi masuk ke kelenteng ini, di paling depan sana hanya ada seperti itu penancapan dupa itu, tapi yang lebih besar itu tempat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di situ tidak ada apa-apa, tidak ada rupangnya. Rupang itu bahasa awamnya patung ya, itu tidak ada. Jadi setiap umat yang mau berdoa kepada para suci, kita sebutnya itu para suci, sebelumnya wajib hukumnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita pilah-pilah memang ada kesamaan. Berbeda-beda. Tapi nanti memperingatinya bersama-sama. Ya. Nanti ya tanggal 5 April sebentar lagi itu. Itu di sini kan tuan rumahnya Dewi Welas Asih atau Dewi Kuan Im ya. Itu tanggal 5 April itu pas hari miladnya. Milad itu apa? Ulang tahunnya, ulang tahun. Nanti akan kita rayakan bersama-sama. Karena dia sifatnya ada kebudaan, jadi kita akan panggil nanti pemuka agama Buddha. Kemudian berdoa bersama, menjalankan ibadahnya bersama-sama. Kalau di belakang itu Dewa Keadilan. Itu nanti tanggal 1
itu tambah 5, tanggal 6 Agustus dia milad. Itu akan kita rayakan ya. Perayaannya juga dihadiri oleh umat yang lain bersama-sama juga. Apa ada itu Pak hari besar yang khusus agama ini? Ya ada, tapi cuman merayakannya bersama-sama, enggak ada. Di sini enggak boleh misalkan ini perayaan dari dewa tertentu yang termasuk agama A misalkan, yang lain umat dari dua agama lain terus nggak boleh, nggak ada. Itulah makanya tempat kita ini penuh dengan toleransi ya, tidak diajarkan perbedaan untuk menjadi masalah, perbedaan dijadikan kebersamaan. Saya katakan lakum waliyadin ya, kalian beragama untuk ke dalam, kalian harus fanatik. Maksud saya fanatik begini, ini memang agama saya yang saya anut, yang saya yakini, benar-benar saya yakin ya, itu harus memang dipegang teguh. Tapi ketika kalian keluar ketemu orang-orang yang berbeda agama, jangan kefanatikan agama kalian yang seharusnya di dalam dikeluarkan. Nanti misalkan contoh gini, wes agamaku paling apik, agama kalian jelek misalkan gitu ya. Nanti agama yang dibilang jelek kan dia bilang raiso, agamaku paling apik, agamamu sing apa, nanti akibatnya ribut, berantem gitu. Makanya saya selalu pesan kepada generasi muda, terutama mahasiswa itu biasanya gampang diajak berbicara, selalu mengedepankan ini dan ini dan ini harus selaras. Kalau hanya ini aja mikirin kok nek untung rugi neng kene mbuh ra weruh, itu juga bisa ribut. Jadi ini dan ini harus selaras. Jadi mahasiswa juga harus selalu membawa itu tadi, toleransi ya. Kebangsaan itu harus dipegang teguh, toleransi, kemudian anti kekerasan itu harus dipegang teguh. Kalau enggak, sadarilah bahwa Indonesia terlalu besar, terlalu banyak penduduknya yang terdiri dari beragam suku, beragam keyakinan. Kalau tidak ada moderasi beragama, Indonesia bakal kacau. Saya tadi sudah mengatakan ya, moderasi beragama itu sebenarnya sudah ada di kelenteng ini ya, kan saling toleran. Ada 3 agama itu. Kadang-kadang pertanyaannya gini, loh Pak, ada 3 agama berarti ada 3 umatnya? Iya betul. Terus enggak saling berkelahi itu Pak? Enggak, kita enggak pernah berkelahi sama sekali, enggak. Karena kita ini sarana ibadahnya tuh sama. Kalau mau beribadah menggunakan lilin tuh ya, lilin bisa segede ini, bisa yang kecil itu. Menggunakan dupa, itu di sana kan ada dupa ya. Itu yang batangnya merah itu, yang ditaruh di tempat bambu itu, dan menggunakan kertas yang disebut tuakim untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada para dewa. Itu sama. Cuma nanti kalau pas ada upacara yang bersifat agama Buddha, agama yang lain ikut, tidak dilarang. Kalau berdoanya tidak bisa, maksudnya tidak hafal, ya bisa menggunakan buku. Jadi kita di sini selalu mengedepankan toleransi. Makanya kalau ditanya, Pak pernah berkelahi? Enggak, kita enggak pernah berkelahi. Nah itu Pak, kelenteng di Tuban itu yang berkelahi. Itu yang berkelahi orang, bukan ajarannya. Orang itu punya kepentingan, pentingannya apa? Aset. Kelentengnya gede, dananya banyak sekali lah buat rebutan.
Itu. Jadi yang berebut itu bukan ajarannya, bukan agamanya, tapi orangnya. Itu.